tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan ini gini ya, nanti ada dua perumpamaan ya. Perumpamaan munafik, ini bagi orang-orang yang munafik, yang kemarin bicaranya itu beriman, padahal mereka sebenarnya belum atau tidak beriman. Mereka ngomongnya di mulut, qalu amanna, tapi sebenarnya fahum la yu'minun. Mereka belum atau tidak beriman, hanya ada di bibir saja. Atau mereka sebenarnya merasa, yang kedua itu ya, kalau itu memang dia tidak beriman, tapi ngomong beriman. Tapi ada juga yang orang itu merasa beriman. Kayak yang di dalam kasus surat Al-Hujurat, ayat 14, itu dia merasa beriman. Dia harus kita bedakan ini. Dua kasus ini ya. Kasus pertama itu adalah orang yang memang ngomong aku beriman Muhammad, itu hanya untuk mengolok-olok karena memang dia itu sebenarnya tidak beriman. Makanya ketika idza khalau ila syayatinihim, ketika dia kembali kepada setan-setan mereka kan gitu kan kemarin itu ya. Itu mereka bilang innama nahnu mustahziun katanya. Kami ini orang-orang yang hanya membuat mereka guyon aja. Nah ini satu jenis, satu kategori. Lah kategori yang kedua, itu dia mengatakan amanah, saya beriman, kami beriman, itu karena dia merasa sudah beriman. Gitu. Merasa sudah beriman. Artinya dia bukan kayak kategori pertama yang memang dia tidak merasa beriman dan tidak beriman memang, hanya dia bohong itu. Tapi yang kedua ini dia merasa beriman, jadi tidak bohong. Tidak bohong. Dia merasa beriman yang terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 14. Mungkin karena dia sudah sadat, sudah sholat, ya toh? Ya mungkin juga sudah puasa, gitu kan? Dan dia juga sudah percaya malaikat, percaya Allah, percaya Nabi Muhammad sebagai utusan, percaya adanya hari kiamat dan seterusnya. Ya, percaya kitab yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi menurut kategori surat Al-Hujurat ayat 14, iman itu belum masuk ke hati. Jadi dia melakukan syahadat, melakukan sholat dan seterusnya. Ngomong iman itu belum benar-benar yakin. Karena walamma yadkhulil iman fi qulub, walamma dan belum yadkhul masuk al-iman itu fi di dalam qulubi, hati mereka, hati kalian. Belum masuk. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan saja kami baru apa? Islam. Baru tunduk itu istilahnya. Nah kalau melihat ini, maka kategori yang diterangkan dalam ayat 17 ini, itu bisa masuk kategori yang kedua. Mereka ini mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro. Ini juga bermakna dua ya, bermakna dua. Orang ini seperti orang yang misalnya berjalan di sebuah pematang sawah gitu ya. Pematang sawah atau di sebuah jalan yang licin gitu. Lalu gelap malam hujan. Gelap malam hujan. Nah, kemudian ketika berjalan itu tiba-tiba dia itu mereka sulit ya mencari jalan itu. Tiba-tiba ada apa? Orang yang menyalakan api. Orang yang menyalakan api. Kelihatan tuh jalan. Oh, ini awas hati-hati gitu. Oh, ini jalan kiri, jalan kanan. Oh, ini semak belukar. Awas ada duri. Kelihatan ketika ada orang yang menyalakan api. Tapi begitu api itu mati selap, lalu kemudian gelap, itu, maka mereka kembali ke dalam kegelapan dan tidak bisa melihat lagi. Ini falamma Allah atmahaulahu, ketika api itu menerangi, gitu,
Menang ya terang, dia bisa melihat, oh ini. Tapi begitu dzahaballahu binurihim, ketika falamma adha'at hawlahu, itu kemudian dzahaballahu binurihim, maka atara kaum fi dzulumatil la yubsirun. Ketika sudah tidak ada lagi cahaya, sudah mati lagi. Gitu. Nah, ini gimana penjelasannya dalam praktek itu begini. Ketika ini satu jenis ya. Ketika ada keterangan ya, penjelasan yang bayina banget. Mereka kan berada dalam kegelapan. Manusia sebenarnya kan berada dalam kegelapan ya, fitulumatin. Lalu ada penjelasan, ini baik, ini buruk, ini lakukan, ini jangan lakukan, sebaiknya akhlak itu begini, begitu, dan seterusnya. Pada saat berada di depan orang yang memberi peringatan, wah, oh begitu toh, oh ternyata, oh iya, terang itu jalan. Tetapi begitu yang memberi peringatan sudah tidak ada, artinya obor itu tadi tidak berada di sekeliling orang yang diberi peringatan, gelap lagi. Artinya setelah pengajian itu kemudian tidak ingat lagi petunjuk tadi. Kembali lagi kepada perilaku zalimnya. Itu loh. Ini perilaku zalim itu dilakukan lagi karena yang memberi peringatan sudah tidak ada. Jadi seperti itu. Atau kalau lebih mudah itu seperti sampean tahu kalau ada biasanya apa namanya lepok ya, lepok itu kalau di tempat saya itu kalau ada sebuah kolam ini ya, kolam umum gitu itu yang kemudian di atasnya itu ada kayak hijau-hijau gitu loh. Apa itu? Kalau kita sibakkan Azola. itu, apa? Azola. Azola apa tuh ya? Nggak ngerti azola saya, lepok namanya. Apa itu azola? Bahasa mana azola itu? Lepok bahasa Turi. Nah, azola itu bahasa apa coba? Bahasa apa? Bahasa keren gitu, bahasa pertanian gitu. Kayane, mari ikut penyuluhan pertanian, untuk dinas pertanian ngerti azola barangnya. Pamajukan itu sentilan Mas Tresna itu. Kayane dadi penyuluh pertanian, azola barangnya. Kursinya kayak direktur, aku pernah duduk di situ mau geblak gitu. Jadi ya azola atau apapun itu kalau di air itu kita giniin gitu ya, kita sibakkan seret gitu. Nah, kelihatan airnya tuh. Karena tadi kan tertutup kayak apa kecil-kecil yang hijau itu sampai tertutup semua rapat. Begitu kita sibakkan seret gitu, kelihatan airnya. Tapi begitu tangan kita sudah pergi ya balik lagi. Ya itu contoh gitu ya. Bahwa begitulah manusia ketika diberi peringatan, apalagi yang memberi peringatan itu begitu jelas, begitu bayinah, itu oh gitu. Ya Allah, aku baru sadar. Oh iya ya, aku nanti begini, aku nanti begitu. Begitu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cukup pengajian ini ya. Monggo dan nggih Gus. Nice. Begitu keluar dari ceketek. Begitu sudah nyeklek motor, kunci mobil, jegrek, nyampe rumah, dia balik, pikirannya mana. Nah, ini jadi hilang semua peringatan kayak tadi jelas terang itu hilang. Ketika bersentuhan lagi dengan debu-debu duniawi. Itu loh. Nah, itulah pentingnya berteman, berkumpul, mendekat kepada orang-orang yang saleh. Biar apa? Biar disibakkan terus itu lepok-lepok apa di azolanya itu. Pentingnya mendekat kepada orang yang membawa obor biar terang terus jalan hidup kita. Lah jangan menjauh. Nah kalau menjauh ya tambah nemen adoe. Gitu loh, Dulur.
Iya, jadi ini kan mataluhum kamathalil ladzis tawqada nara. Ketika ditampakkan api itu, dinyalakan obor itu, falamma Allah azma haulahu, maka akan terterangi kanan kirinya orang itu. Tetapi dhahaballahu binurihim matarakahum fi hulumatil la yubsirun. Begitu Allah tidak menghilangkan tadi itu cahaya tadi, artinya pemberi peringatan itu tidak ada, pembawa obor itu tidak ada, yuk gelap lagi. Nah, jangan dulur semua, perilaku ini nyangkut di kita. Jadi jangan apa istilahnya itu seperti mengukir di atas air ya. Ketika diukir ketok tapi ya hilang, bar ngono ya bar ya bar. Pengajian kata ya pasti pengajian ya mantuk-mantuk lah. Ben Gus Glory seneng. Nah, jelas nggih? Jelas. Wareng. Terang. Siap menjalankan? Siap. Tanya, kamu tadi bilang siap sih? Jangan biar Gus Glory seneng. Tidak ada, jangan begitu, dulur ya. Ayo kita amalkan itu. Cuma memang tidak banyak orang yang mau mendekat kepada pemberi peringatan. Karena nggak enak. Kayak kemarin yang kita bahas, berkumpul dengan orang soleh, obat hati itu lah. Wong kang soleh kumpulono. Dan saya kumpul orang soleh itu nggak enak kok. Kenapa? Ditegor terus. Dilingno terus, ya kayak itu disibakkan terus, lepok sama azolanya tadi, disibakkan terus, kan enggak enak, nggak seneng itu, ya nggak seneng sebenarnya nafsunya. Sekarang ya, sama kalau punya penyakit itu, atau sampean sedang gendut nih, kewendut ini saya kasih contoh lebih mudah lah, sampean gendut gitu. Saya kan gendut juga, jadi ini saya tidak sedang mengolok-olok orang gendut ya, karena gendut ya ada yang sehat juga, kurus juga banyak yang sakit. Jadi gendut dan kurus itu bukan ukuran sehat, juga bukan ukuran cantik atau ganteng. Banyak orang ganteng juga cantik, banyak orang ganteng juga gendut. Tapi banyak orang kurus juga jelek juga banyak. Jadi enggak kemudian seleb itu mesti cantik itu kan. Saya tidak sedang bicarakan itu. Tapi misalnya ya sampean gendut, lalu sampean kepengen diet. Ya, namanya kepengen. Terus sampean ngontrak seorang penjaga ya, atau seorang terapis gitu. Sampean mesti akan, jangan makan ini, jangan makan itu, kan gitu. Kalau deket sama terapisnya, wih, dimarahin, makan gorengan, makan ini. Makan gitu sih, gitu mesti. Saya ini sedang punya terapis, namanya Mbak Jisa. Kalau pas saya buka itu disuguhin gimbal tempe gitu, kok gimbal tempe? Padahal kepewingin. Gitu. Jadi enak kalau nggak ada Mbak Jiza. Ya sama kita ini. Kita ini kan banyak lemak dosa nih, banyak lemak kedoliman. Lah kalau deket sama penjaga terapi tadi, lo jangan gitu, lo jangan gini, nggak jadi makan gorengan, nggak jadi sesuai nafsu. Jangan deket-deket Gus Glory. Nanti gini nggak boleh gitu, nggak boleh, nggak enak. Padahal itu tadi lepok azola itu biar pergi. Jangan sampai kayak ini perumpamaan orang munafik itu ketika dia mendengar tausiah yang jelas, kayak sedang melihat obor yang dibawa pembawa bayinah tadi. Tapi begitu yang membawa obor tidak ada, atau begitu obornya mati, ya sudah, dia kedoliman lagi. Sama dulu dengan kondisi umat manusia itu ya, umat muslim. Dulu sebelum umat Islam ada umat Nasrani, sebelum umat Nasrani ada umat Yahudi dan seterusnya. Ketika mereka ditunggui oleh sang pembawa obor, penerang, para nabinya, ya generasi pertama itu baik karena dibimbing,
Kalau ibarat hewan ternak di tanah lapang gitu, ketika ditunggui oleh cah angon, sobat cah angon, penggembalanya itu, ya terjaga, enggak mau makan tanaman orang ditegur, mau keluar dari barisan dijemput biar enggak dimakan serigala. Terawat, tapi begitu kalau ditinggal jangka waktu lama oleh cah angon penggembalanya ini, yo wes, meskipun ada tali, ya talinya digeret ke sana kemari, yo makan rumput tetangga, orang, ya makan tanaman orang, ya keluar dari barisan dimakan serigala. Ada talinya, tapi yo dipakai menurut Carpe Diem, di lehernya ada. Manusia juga begitu tuh loh. Ketika masih ditungguin Nabi Musa, orang Yahudi yang asli, Bani Israel yang asli, yo taat. Gitu. Ada tali di lehernya bernama Taurat. Tetapi begitu Nabi Musa pergi, wafat, generasi pertama masih baik. Begitu generasi kedua sudah. Generasi ketiga sudah. Benar masih punya kitab Taurat. Tetapi kitab Taurat atau saya ibaratkan dari tali yang melingkar di leher ternak tadi, dibawa kemana-kemana, ditafsirkan menurut nafsunya masing-masing, bercerai-berai. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Mereka yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian, mereka masing-masing bangga dengan kelompoknya masing-masing. Begitu nyampe Nabi Isa membawa obor baru bernama Injil. Obor baru sebagian umat dalam sebagian ada yang terterangi. Hawariyun. Begitu terterangi, ya atau membekas tali itu bernama Injil, talinya ngelingkar di leher Hawariyun itu selama beberapa masa. Begitu Nabi Isa dirofa sama Allah, ya sudah, generasi pertama Hawariyun baik, generasi kedua ketiga ya sudah, tali bernama Injil dibawa kemana-mana, ditafsirkan jadi Trinitas lah dan seterusnya. 600 tahun kemudian Allah memberi obor lagi, Allah memberi tali lagi, dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai cah angonnya, sebagai penggembala. Awal baik, taat, tunduk, patuh. Sahabat yang khulafaur rasyidin bagus, sampai tabiin masih bagus. Begitu sudah tabiin, begitu sudah mulai, jangankan belum sampai tabiin. Di masa Ali, di masa itu sudah, bahkan di masa Umar orang Islam yang membunuh Umar. Di masa Utsman sudah orang Islam yang membunuh Utsman. Di masa Ali, perperangan antara Ali sebagai menantu Nabi dan Aisyah sebagai istri Nabi. Di masa Muawiyah, putunya Nabi dibunuh. Mereka beralasan bahwa lawannya tidak mengamalkan Quran. Gitu kan? Yang membunuh Ali itu apal Quran, berarti kan talinya melingkar di leher tuh. Tapi ya dibawa menurut tafsirnya masing-masing. Yaitu tadi, karena ketika pembawa obor Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat, sudah mulai sampai hari ini. Nah ini yang terjadi, sehingga di ayat yang 18 disampaikan summun, bukmun, umyun. Jadi gini tuh loh. Kalimat ini keras ya, keras. Dakwah itu harus lembut, dakwah itu harus lintalahum, harus mau'idhat hasanah, billatihi ahsan, ya. Harus dengan tata tutur yang lembut. Benar, sepakat saya, sepakat, memang harus begitu. Tetapi dakwah tidak harus selalu begitu. Lihat sikon, lihat situasi dan kondisi. Kalau Pak Guru Mukhtar mengajarkan, lihat-lihat, kalau lagi dandani atau memperbaiki jam tangan, itu kan onderdilnya kawecil banget. Ya harus dengan pelan-pelan.
lembut, alatnya juga kecil kecowil gitu. Kalau pakai kapak ya buyar, nggak bisa. Sebaliknya, kalau sedang mau merkul atau pohon besar pakai kapak, terus dilakukan dengan halus, pelan-pelan digisir, kapaknya juga cetok gitu. Terus pakai alatnya juga kecil, jarum itu cetik, kira-kira pohonnya bisa tumbang? Nggak bisa. Gitu loh. Jadi lihat, nah ini orang-orang yang sudah bebal kayak gitu. Nabi Muhammad tidak pakai lagi yang lintalahum, tidak pakai lagi yang lemah lembut, tapi keras. Ini coba kalimatnya. Sumum, bukmun, umyun. Itu ini. Tuli, bisu, buta mereka ini. Fahum la yubsirun. Nah, malah ada yang begini. Mutu bihoidikum. Oh, matilah kalian bersama dengan kemarahan kalian. Quran itu, jadi Quran itu juga bahasa Allah. Ini bukan masalah keras atau kasar, bukan. Tapi tegas. Beda itu ya. Beda. Asyida'u walal kufar misalnya. Bersikap keraslah terhadap orang-orang itu bukan kok kemudian kasar. Tapi menggunakan metode dakwah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bentar Pak majukan. Jadi itu harus tahu kapan. Demikian pula lembut misalnya. Lembut itu ya ada enaknya, ya ada buruknya. Keras juga ada enaknya, ada buruknya. Gini, lembut, zaman tahu, maaf, tai kucing tahu? Tahu tai ayam tahu? Tai ayam itu kan lembut tuh. Warnanya apa? Coklat ya. Tapi enak enggak? Enak orang tai ayam. Kan gitu. Tapi kalau coklat lembut juga tuh. Nah, coklat juga tuh. Oh, enak gitu loh. Demikian pula yang keras. Kalau maaf tai kerbau atau tai apa ini? Sapi yang kering, garing itu kan ya kemapriak itu. Enak, enggak enak, kotor. Enggak menyehatkan. Tapi kalau rempeyek yang garing, kering, keras, enak. Jadi itu kapan menggunakan. Nabi Muhammad SAW juga kadang keras ya. Kayak misalnya menghukum, pernah itu ada orang yang sedang ini sangat membutuhkan, pokoknya terlantar lah. Lalu Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat yang punya peternakan itu tolong dikasih kerjaan. Sama sahabat tersebut langsung dikasih kerjaan, suruh ngerawat ternak, kemudian dia juga dikasih beberapa ternak gitu. Ternyata orang ini setelah itu malah lunjak. Jadi dia dikasih ternak itu, kemudian ngerampok seluruh hartanya si yang ngasih itu, sampai membunuh orang yang ngasih itu. Lari. Oh, Rasulullah perintah kejar dia. Kalau ketangkep, langsung potong tangan kanannya, potong tangan kirinya, kemudian paku dia di atas padang pasir, mati biar dimakan sama. Sampai segitu. Hukuman ada itu. Apakah keras? Enggak, itu tegas. Itu untuk presiden bahwa orang yang sudah luar biasa itu hukumnya harus ditegakkan tegas. Jadi kadang lembut, kadang tegas, harus itu. Ya, jadi pada saat ada kalimat sumum bukmun umyun seperti ini, jangan diartikan bahwa Quran itu ada bahasa kotor atau bahasa kasar. Enggak, ini tegas untuk memberi penjelasan tegas orang-orang munafik seperti itu. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak kembali. Saya rasa itu paparan dari ayat 17 sampai 18. Semoga kalau ada yang mau disampaikan. Silakan yang mau ditanyakan atau dinyatakan. Dan sekali lagi saya sampaikan ada 146 kamera ini bagi dulur-dulur, kita harus terbiasalah
karena bukan dari faktor kita ya, pergantian link ini, sehingga untuk menolong dulur-dulur yang membutuhkan link ini tapi tidak ada di dalam grup, kita bisa bagikan setiap kali ada pergantian link gitu aja. Dek, Mas, Bu, ini linknya pakai ini ya, subuh ini ya, gitu. Kalau pas ada pergantian. Kan lebih baik kalau dia diundang untuk masuk grup kajian tajwid itu biar segera selalu dapat update. Silakan, ada yang mau tanyakan atau dinyatakan? Tentang ayat 17 sama 18 ini? Enggak. Ada? Nyalakan mikrofonnya kalau ada. Izin bertanya, Gus. Silakan. Monggo. Ya, berkaitan dengan apa yang Gus sampaikan itu kan seringkali itu mengena pada diri pribadi, dalam artian kadang-kadang tuh semangat itu menggebu di saat kita mendengarkan sebuah tausiah gitu, Gus ya. Tapi memang setelah di luar itu kok seperti semangat itu kok seperti redup gitu, Gus. Nah, kiat apa, Gus, yang harus kita lakukan itu supaya semangat itu minimal itu tidak redup gitu, Gus? Terima kasih, Gus. Nah, gini. Jadi memang kemarin masih ingat ya kita bahas tentang surat Al-Fatihah kemarin. Ihdinas siratal mustaqim itu kan kita lakukan sampai apa 17 kali. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan kita alat untuk menjaga semangat itu dengan sholat itu ya. Coba jadi kalau kita melihat sholat itu fungsinya selain tadi itu untuk selalu minta dijaga Allah kesemangatan kita di dalam beribadah, kesemangatan kita di dalam menjaga iman gitu ya. Itu sholat itu juga untuk minta kita itu pertolongan kepada Allah. Tapi syaratnya itu ada syaratnya itu. Jadi itu disebutkan, coba dibuka Mas Ahmad. Ini Ahmad Bogor ya. Ya, silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Al-Baqarah ayat 45. Silakan. Tunggu Mas Ahmad. Mas Ahmad. Silakan baca. Ayat 45 baliknya aja langsung. Monggo artinya. Ngapunten ini sambil ngomong nih, Gus. Enggak apa-apa. Ngomong juga boleh, bagus itu ngomong sambil ngaji. Nanti anaknya insya Allah tertular soleh. Ayo. 45. Ketemu? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke. Disusulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolongnya kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi untuk menjaga keistiqomahan, menjaga semangat itu tetap ada, itu dengan sabar dan sholat. Yang kedua, ya, jadi zaman sholat itu khusyuk lah. Kan itu kan illa alal khosyiin ya, khusyuk. Pokoknya sholat itu jadikan kebutuhan untuk selalu minta dilindungi, dijaga Allah dalam kesemangatan siratal mustaqim. Yang kedua, doa itu yang utama. Yang kedua adalah sampean itu setelah mendapat pengajian kayak gini itu sampaikan. Jadi cara terbaik untuk selalu ingat tentang pelajaran itu adalah dengan cara menyampaikan ulang. Gitu. Nah, menyampaikan ulang ini penting untuk kita ya, menyampaikan ulang ini penting agar kita selalu ingat. Dan ada tuntutan dengan menyampaikan itu kepada diri kita untuk mengamalkan. Maka yang ketiga, setelah disampaikan, itu kemudian diamalkan. Mengamalkan ini yang akan membuat kita terjaga di dalam keimanan kita. Dan semangat. Lalu yang keempat adalah
dengan selalu lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang selalu memberi peringatan sampean. Dan mencari lingkungan yang sevisi, seperahu, biar enak pergaulannya, pembicaraannya, sefrekuensi, sejalur, enak nanti. Kalau sudah nanti kepengaruh lingkungan, gitu. Yang keempat, bersedekahlah. Bersedekahlah, berkorbanlah itu untuk menjaga semangat sampean. Itu. Yang kelima. Jadi saya kira 5 hal itu yang saya sodorkan sebagai alternatif atau jalan untuk menjaga agar kita tidak terkena ayat 17 dan 18 surat Al-Baqarah ini. Supaya kita benar-benar tidak hanya plang-pleng gitu. Pertama berdoa kuat, sesuai anjuran surat Al-Baqarah ayat 45 tadi. Yang kedua, reminding atau mengulang kembali, mengingat kembali itu dengan cara menyampaikan. Gitu nyampe rumah, kabarkan. Tadi loh, aku ada pengajian gini, wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku, atau ketemu kolega. Tadi saya ngaji itu ada ini gini ya, nggak tahu gimana caranya sampean. Itu. Lalu yang ketiga, amalkan. Kalau itu larangan, tinggalkan. Lalu yang keempat, sampean dengan cara apa? Berkumpul dengan orang soleh, dengan teman satu frekuensi, biar bisa saling tausiah atau sobil hak atau sobil itu. Surat Al-Asr itu. Lalu yang kelima, bersedekahlah, berkorbanlah, karena dengan sedekah itu akan mendapat doa restu Rasul. Sehingga sampean insya Allah akan dijaga dalam dan itu kita semua ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim. Sekali lagi ajak teman dulur untuk aktif dalam kajian-kajian supaya lebih menguatkan iman kita. Oke. Saling mendoakan di hari apa ini? Hari apa ini? Kamis ya. Insya Allah besok kita libur. Sampai ketemu lagi hari Sabtu insya Allah. Mudah-mudahan dulu semua diberi kesehatan. Tadi saya lihat Pak Mughasin sudah mulai bisa ikut ngaji. Mudah-mudahan semua, seluruh semua di sini diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, dilancarkan usahanya yang halal dan thayyibah. Amin. Berikan bimbingan, pelindungan, ampunan ila akhirnya. Amin. Allahumma sholli ala Allahumma fil lil mu'minin wal muslimin. Allahumma qina fi man atayta wa afina fi ma fa'alta lana fi ma sallallahu wa barik lana fi ma astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ta'fana al-bala wal wabaq al-haslim. Jami kufara kana natina wa lina skafina. Rabbana wa nafaktubna ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma tahhirna bi wasna wa rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Terima kasih.